Analisis pengambilan keputusan. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya, menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari, yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal, melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah pertama, yaitu nilai-nilai yang saling bertentangan. Kejujuran dan integritas seperti mengembalikan dompet ke pemiliknya. Lalu loyalitas dan persahabatan yakni menjaga hubungan baik dengan sahabat dekat. Langkah kedua, yaitu pihak yang terlibat. 1. Tari sebagai saksi sekaligus sahabat Rara. 2. Rara, orang yang mengambil dompet. 3. Rina si pemilik dompet yang kehilangan. 4. Bu Sri merupakan guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan. 5. Komunitas sekolah, dikarenakan kasus ini bisa mempengaruhi iklim kepercayaan dan budaya moral. Langkah ketiga, fakta-fakta yang relevan. 1. Dompet berisi uang ditemukan Rara dan diambil tanpa izin. 2. Nina secara resmi kehilangan dompetnya. 3. Tari adalah saksi mata dan mengetahui siapa pemilik dompet tersebut. 4. Ada hubungan pertemanan erat antara Tari dan Rara. Langkah keempat, pengujian benar atau salah. 1. Uji legal, mengambil dompet tanpa izin termasuk pelanggaran hukum, pencurian. 2. Uji regulasi, bertentangan dengan aturan disiplin sekolah tentang kejujuran. 3. Uji intuisi, hati nurani menunjukkan bahwa tindakan Rara salah dan harus diluruskan. 4. Uji publikasi, jika diketahui publik, reputasi Rara akan tercoreng dan budaya kejujuran di sekolah bisa rusak. 5. Uji panutan idola, seorang teladan, guru orang tua, pasti akan mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. 1. Kebenaran versus kesetiaan yaitu mengungkap fakta demi keadilan atau melindungi sahabat demi loyalitas. 2. Individu versus kelompok yaitu kepentingan pribadi dengan menjaga persahabatan atau dengan kepentingan bersama terhadap kejujuran untuk semua warga sekolah. Langkah keenam, prinsip resolusi. 1. End-based thinking merupakan keputusan terbaik adalah yang berdampak positif jangka panjang, yaitu menegakkan kejujuran. 2. Rule-based thinking merupakan aturan sekolah menuntut kejujuran dan larangan mencuri. 3. Care-based thinking yakni peduli pada Nina yang kehilangan, sekaligus peduli pada Rara dengan menolongnya menyadari kesalahannya. Langkah ketujuh, opsi kreatif, adil, dan bijak. Tari bisa mendekati Rara secara pribadi dan menasihatinya untuk mengembalikan dompet secara sukarela sebelum kasus diketahui lebih banyak orang. Jika Rara menolak, Tari dapat melaporkannya kepada guru dengan tetap berusaha melindungi harga diri Rara agar tidak dipermalukan. Langkah ke-8, keputusan akhir. Saya akan memilih mengajak Rara mengembalikan dompet kepada Nina secara langsung. Jika Rara tidak bersedia, maka saya akan melaporkannya kepada Bu Sri agar masalah selesai dengan adil. Keputusan ini menjaga nilai kejujuran dan tanggung jawab, serta memberi kesempatan pada Rara untuk memperbaiki sikapnya. Langkah ke-9, pelajaran yang dapat diperoleh dari kasus ini adalah 1. Menegakkan kejujuran terkadang membutuhkan keberanian untuk menghadapi risiko kehilangan kenyamanan dalam hubungan pribadi. 2. Keputusan yang berlandaskan nilai kebaikan jangka panjang lebih bermanfaat daripada menjaga kepentingan sesaat. 3. Sebagai pemimpin atau calon pemimpin, penting untuk selalu mengedepankan integritas, keadilan, dan empati dalam menghadapi dilema moral. Sekian dan terima kasih.